Halo sahabat tani, salah satu rekomendasi bakterisida untuk membasmi atau menangani penyakit kresek pada tanaman padi adalah Kuproxat ya saat ini. Saat ini Kuproxat masih saya rekomendasikan karena nomor satu ya sahabat tani. Karena efektivitas dalam menangani gejala kresek itu masih bisa mengatasi. Tapi di dalam lapangan itu aplikasinya itu yang benar bagaimana? Maksud saya itu yang sesuai nanti supaya bekerja seperti yang kita harapkan. Karena apa? Teman-teman petani itu biasanya itu masih ngeyel. Kuproxat itu supaya mungkin anggapannya itu supaya maksimal itu dicampur. Misalnya insek A, kemudian fungisida B, kemudian dicampur juga pupuk daun. Ya akhirnya ketika itu dilaksanakan atau diterapkan di padi kita, bukannya malah padinya itu membaik, tapi akhirnya reaksi kimia yang timbul di beberapa eh, pestisida ini, termasuk bakterisida ini, nah akhirnya campur akhirnya bertabrakan. Ingat ya sahabat tani, untuk membasmi kresek itu karena penyebabnya adalah bakteri, maka aplikasinya yang cocok adalah bakterisida. Nah, jangan salah. Ada yang menggunakan fungisida, saking mungkin supaya cepat sembuh, beli fungisida yang paling mahal. Nah, akhirnya apa? Enggak terjadi apa-apa. Ya wis, akhirnya ya wis sampai tua akhirnya kreseknya malah menjalar. Bagaimana cara aplikasi yang benar penerapan Kuproxat itu pada tanaman padi kita? Oke, saya jelaskan kali ini ya sahabat tani. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan follow ya sahabat tani. Maksudnya share ya sahabat tani. Oke, kita simak penjelasan video berikut ini ya sahabat. Kali ini saya juga ada pertanyaan tentang bakterisida. Pak, usia padi saya itu sekitar 50 hari setelah tanam terkena hama daun bakteri. Nah, opsinya apa, Pak untuk mengobati ini? Apakah Nordok atau Kuproxat? Nah, saya menjawab, pakai saja Nordok dosis 1 sendok makan 2 kali aplikasi. Karena apa? Karena saya juga memakai Nordok juga. Nah, itu kemudian yang bertanya juga menjawab, kalau saya pilih Kuproxat Pak, soalnya bisa dimix dengan pestisida atau insektisida. Nah, ini yang menjadi pertanyaan atau pembahasan kali ini. Bisakah bakterisida itu dimix dengan pestisida, dalam hal ini insektisida atau fungisida? Sebenarnya jakjane ya wis saya bahas, tapi sahabat tani itu mungkin kurang teliti ya nontonnya. Oke, kali ini saya akan bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti kalau saya mengupload video terbaru, sahabat tanilah yang pertama kali menerima notifikasinya. Ya, bubur rokoknya ini wis habis. Yo saya tak menyalakan lagi loh ya sahabat tani. Jadi yo sabar loh. Sabar aku. Ya, kopi ini tuh basic. Sahabat tani, saya selalu merekomendasikan yaitu bakterisida. Biasanya itu kalau padi usia memasuki masa generatif itu biasanya kan terkena hawar daun bakteri yang biasanya itu akibatnya itu ke penyakit kresek. Penyakit kresek itu kalau dibiarkan ya bulirnya nanti juga hampa ya, nanti kan mengurangi hasil panen itu ya sekitar bisa mencapai 50% lebih. Bayangkan sahabat tani, awal dhewe nandur angel-angel panen baru mau panen itu loh. Istilahnya sudah 99% tinggal nunggu. Nah, ternyata kok diserang hawa daun bakteri. Nah, ini aplikasinya yang tepat biasanya yaitu bakterisida ya, contohnya kalau saya itu menggunakan Nordok, ada juga yang Kuproxat tapi juga harganya juga lebih mahal, ada juga yang Batogin dan merek-merek lain yang biasanya bakterisida itu adalah bahan aktifnya tembaga. Jadi saya perlu garis bawahi ya sahabat tani, biasanya bakterisida itu bahan aktifnya tembaga. Nah, memang tembaga bahan aktif ini sangat efektif dalam membasmi bakteri, terutama untuk tanaman padi, bisa juga untuk tanaman lain ya sahabat tani. Nah, permasalahannya sahabat tani, memang ada beberapa merek itu yang di kemasannya itu disebutkan bisa dicampur dengan insek.
Nah, itu yang menjadi pembahasan kali ini. Bisakah nanti bakterisida itu dimix dengan insektisida? Oke, sahabat tani. Berdasarkan pengalaman saya ya sahabat tani, saya berbicara ini itu soalnya kan berdasarkan pengalaman. Kalau dulu-dulu, oke sahabat tani, saya mulai cerita dulu dari awal-awal dulu ketika saya melakukan penyemprotan, ketika saya terjun di dunia pertanian. Kalau sahabat tani itu melihat dulu itu ketika saya mencampur pestisida, itu ya wis pokoknya ya insektisida, fungisida, pupuk daun dan semuanya itu saya campur. Nah, berdasarkan pengalaman ini saya akhirnya menyadari bahwa ada beberapa pestisida itu yang memang tidak bisa dicampur, atau dalam hal ini yaitu yang berbahan aktif tembaga. Entah itu nanti klaimnya bagaimana, tapi saya meyakini bahwa bakterisida itu dalam hal ini adalah yang berbahan aktif tembaga. Kalau bisa, saya merekomendasikan untuk dilakukan penyemprotan terpisah. Jadi saya itu tidak menganjurkan, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, itu dimix dengan insektisida. Pak, buktinya itu manjur. Entah manjur atau tidak itu ya sahabat tani, yang saya yakini adalah kalau bisa itu dilakukan pemisahan ketika waktu penyemprotan. Saya bicara begini itu karena dulu ketika awal-awal melakukan penyemprotan wis pokoknya zaman baula dulu ya wis pokoknya tak campur kabeh. Akibatnya apa sahabat tani? Ya akibatnya terjadi perubahan susunan formula atau bentuk, yaitu susunan kimianya berubah. Yaitu kenapa? Yaitu bisa menggumpal. Nah, kalau dalam aturan mix pestisida, jika suatu pestisida dalam hal ini insektisida, fungisida itu dilakukan pencampuran dan terjadi penggumpalan, itu jangan diteruskan, jadi berhenti. Jadi untuk ambil amannya saja. Loh Pak, nanti kalau disemprotkan terpisah nanti kan juga ini memakan waktu. Saya hanya memberikan pemandangan dan gambaran itu bagaimana cara mengambil amannya dan bisa membuahkan hasil. Nah, nanti kalau misalkan bakterisida itu dicampur itu saya nggak tahu apakah nanti itu susunan kimianya yang berubah atau fungsi dan kegunaannya yang sudah tidak bisa digunakan lagi atau bagaimana. Saya juga tidak tahu. Kenapa? Saya juga bukan orang lab, saya juga tidak bisa melakukan pengetesan itu. Yang jelas itu yang perlu saya garis bawahi ya sahabat tani. Loh Pak, berarti Bapak dulu pernah mencampur beberapa insektisida, fungisida dan pupuk daun. Ya benar sahabat tani, karena itu dengan dulu itu saya melakukan kesalahan itu, makanya saya perbaiki. Ketika saya memberikan dan menjawab komentar dari sahabat tani semua, itu pasti saya menganjurkan yang paling aman saja. Misalkan insektisida dan fungisida itu bisa dimix. Kalau misalkan pupuk daun ya minimal itu ya jangan dipisah. Kemudian kalau formulanya sama, misalkan insektisidanya formula EC, fungisidanya formula EC. Misalkan kalau mencampur dua insektisida A dan B, paling tidak itu berbeda bahan aktifnya, formulanya, dan cara kerjanya. Nah itu pendapat saya. Kalau sahabat tani memiliki pendapat yang lain ya silahkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Oh ya. Terus Pak, kenapa kok di kemasan itu ditambahkan bisa dicampur dengan insektisida? Nah, saya nggak tahu juga ya sahabat tani. Apakah itu mungkin sebagai teknik marketing juga? Saya juga nggak tahu. Istilahnya itu ben payu ya sahabat tani. Nah, terima kasih saya sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.